Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-15 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Hadis 118. Babun idza dubiqal ihabu faqad tahara. Bab apabila telah disamak kulit itu maka sungguh telah menjadi suci. Nah, ihab itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ihab itu kulit secara mutlak, ada juga yang mengatakan ihab itu yang belum disamak. Kalau sudah disamak maka tidak disebut sebagai ihab. 118 wa an Yazid bin Abi Habib anna Abul Khairi haddatsahu qala ra'aitu 'ala ibn Wa'lata as-Sab'i farwan itu jildan ya, kulit. Famasastuhu atau masistuhu, boleh dua qiraah. Saya menyentuhnya, faqala ma laka tamassuhu. Kalau masistuhu berarti tamassuhu. Di situ tamassuhu atau tamassuhu? Tamassuhu. Kalau masastuhu berarti tamussuhu. Qad sa'altu Abdullah bin Abbasin qultu inna nakunu bil maghribi wa ma'ana al barbar, suku barbar yang banyak di Afrika itu ya. Wal majusi yang menyembah api. Nu'ta bil kabshi qad dabahuhu wa nahnu la na'kulu dabaihahum wa ya'tunana bis siqa, wadah air, yaj'aluna fihi al wadak. Mereka meletakkan pada wadah air tadi wadak, yaitu gajih. Di situ yaj'alun atau yujmilun. Yaj'alun ya. Memang semua kebanyakan naskah itu yaj'alun. Kalau ada yang yujmilun enggak apa-apa ya. Yujmiluna fihil wadak, yang mereka itu mencairkan di dalamnya akan gajih. Faqala Ibnu Abbasin qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala tibaquhu tuhuruhu. Penyamaan kulit itu adalah sucinya. Ini boleh dibaca tuhur, boleh juga dibaca tohur ya, meskipun yang lebih masyhur adalah tuhur. Nah, ini hadis yang merupakan dalil bagi jumhur bahwa kulit kalau sudah disamak itu boleh digunakan untuk benda yang kering maupun benda yang basah, karena wadak itu gajih termasuk sesuatu yang basah. Bab yang ke-16. Babun idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila menjilat anjing pada wadah salah satu kalian, hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Nah, ini hukumnya menurut jumhur khusus untuk anjing, tidak untuk babi ya. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa anjing kalau hukumnya 7 kali najisnya dicucinya, maka babi juga lebih dahsyat sehingga juga 7 kali. Nah, adapun dalilnya jumhur sangat jelas ya. Nabi hanya menyebutkan anjing, sementara zaman dulu sudah ada babi. Kalaupun babi itu juga hukumnya seperti ini akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bisa aja dijawab ya, apa ada babi di Mekah, di Madinah, reson jawab kita ini. Tapi kita pakai mazhab jumhur saja ya. Jadi apa yang Allah sempitkan kita sempitkan, apa yang Allah longgarkan kita longgarkan, jangan dibolak-balik. Dan Imam Syafi'i sendiri sebenarnya berpendapat bahwa ini khusus untuk anjing, babi enggak. Tapi mazhab Syafi'i malah maksudnya ulama Syafi'i ya malah mengatakan hukumnya sama dengan anjing. Karena itu harus dibedakan ya antara mazhabnya Imam Syafi'i dengan mazhabnya ulama Syafi'iyah. Jadi banyak orang tidak paham, dikira kalau mazhab Syafi'i itu berarti pendapat Imam Syafi'i. Enggak lazim ya. Maksudnya tidak harus ya. Tidak harus kalau mazhab Syafi'i berarti itulah pendapat Imam Syafi'i, enggak. Dan itu banyak sekali contohnya. Kalau mau contoh misalnya dalam kitab Sunan Tirmidzi, kita akan dapatkan Imam Tirmidzi mengatakan hadza qaulu Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i, tapi ternyata tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i yang berlaku atau yang muhtamad. 119 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlil kilabi thumma qala ma baluhum wa balul kilabi thumma rakhasa fi kalbi as-sayd wa kalbil ghanami, maksudnya anjing yang menjaga ternak. Wa qala idza balagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin wa 'affiruhu ath-thaminata fit turabi fi turabi wa fi riwayat Yahya bin Sa'id wa rakhasa fi kalbil ghanami was-sayd waz-zar'i. Hadis ini mengandung dua masalah. Pertama, bolehnya seseorang merawat anjing apabila anjing itu salah satu dari 3. Pertama untuk menjaga ternak, yang kedua menjaga tanaman, yang ketiga untuk berburu.
Selain itu diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya anjing untuk menjaga rumah kita, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Yang membolehkan mengatakan kalau menjaga ternak saja boleh, maka menjaga manusia lebih boleh, karena manusia lebih mulia daripada ternak. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i kalau tidak salah ingat saya, ya. Nah, dia itu punya anjing. Kalau ada orang-orang penuntut ilmu yang datang ke rumahnya, diusir dengan anjing. Ini pengganggu saja orang-orang ini. Karena zaman dulu itu pemburu hadis tuh kadang-kadang kurang adab gitu ya. Jadi siang hari waktunya tidur dodoki pintunya. Ini kiainya marah, ya wajar gitu. Bahkan Imam Syafi'i kalau saya tidak salah ingat itu ya. Nah, didatangi para tholabul ilm, maka dia mengatakan, nih silahkan dimakan, ini jatah makanan anak saya, ya. Maksudnya di rumah dia itu sebenarnya nggak ada apa-apa, ya. Gara-gara mereka datang, ya, maka nyindirnya begitu, ya. Omah kurang pangan malah do teko, ya. Kemudian masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan diperintahkannya membunuh anjing, tetapi kemudian dimansuh hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah tidak lagi diperintahkan membunuh anjing kecuali satu anjing, yaitu yang hitam legam, karena kata beliau itu adalah syaitan. Masalah yang ketiga, dan itu yang paling penting karena berkaitan dengan bab, yaitu kalau ada anjing menjilat pada bejana, maka hendaklah sisa makanan atau sisa minuman yang ada di situ dibuang. Setelah dibuang baru kemudian dicuci. Nah, di sini tidak ada kata-kata membuang, ya, tapi dalam hadis yang lain falyurikhu, hendaklah dia membuangnya dulu. Nah, membuangnya itu diperselisihkan juga oleh para ulama, apakah itu wajib ataukah hanya dilakukan ketika kita ingin menggunakan wadah tadi. Nah, kalau mengikuti zahir hadis, ya itu hukumnya wajib, tidak peduli apakah setelah itu kita ingin pakai wadah tadi atau tidak. Pokoknya wadah kalau dijilati anjing di situ, maka dibuang, setelah itu dibersihkan 7 kali ini. Nah, cara membersihkan 7 kali ini salah satunya harus dengan debu. Itulah maksud afiruhu, debuilah dia, atsaminata, pada kali yang ke-8, fit turabi, dengan debu. Ke-8 itu maksudnya salah satu dari 7 kali mencuci tadi adalah dengan debu. Nah, karena dia itu ada debunya, seolah-olah dia cucian yang ke-8, padahal maksudnya adalah dia salah satu dari yang ke-7 tadi. Mustahab bahwa dengan debu ini tidak di akhir, karena kalau di akhir kita harus mencuci lagi, karena dia wadahnya menjadi kotor dengan debu tadi. Dan cara membersihkan dengan debu ini boleh dengan 3 cara. Pertama, ini wadah yang terkena jilatan anjing, ya. Kita kasih debu, baru setelah itu kita kasih air. Nah, kan sudah campur antara debu dengan air kan, baru digosok. Atau dibalik, air dulu, setelah itu debu. Nah, maka campur juga antara air dengan debu, digosok. Atau cara yang ketiga, campur dulu air dengan debu. Nah, setelah sudah campur jadi bodek gitu ya. Nah, baru dibersihkan dengan air campur debu tadi. Adapun kalau hanya debu saja tok, tidak sah, ya. Jadi yang pertama dengan debu tok tanpa air, nah ini tidak sah ini, karena harus air campur dengan debunya tadi. Kemudian sab'a marratin 7 kali, inilah mazhabnya jumhur. Menyelisih mereka mazhab Hanafi mengatakan bahwa mencucinya cukup 3 kali. Alasannya mazhab Hanafi adalah perbuatan Abu Hurairah yang dia mencuci jilatan anjing, bekas jilatan anjing 3 kali. Nah, kita punya kaidah al-ibrah bima rawa la bima ra'a. Yang dipakai itu adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang 7 kali ini, sementara di praktek dia adalah 3 kali. Nah, yang dipakai yang mana nih? Prakteknya atau riwayatnya? Yang dipakai riwayatnya, karena praktek itu bisa jadi dia lupa dan sebagainya, ya kan? Nah, bisa jadi pas dia lagi susah, sedih, kemudian pas mencuci, atau pas dia ngitungnya salah, ya. Atau yang ngitung salah adalah yang melihatnya. Banyak kemungkinan lah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi. Kemudian kata-kata fil ina, nah ini menurut pendapat yang dipilih oleh guru-guru kita adalah ini hanya khusus untuk bejana. Selain bejana maka tidak harus 7 kali.
Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Umar, anjing-anjing masuk ke masjidnya Nabi SAW dan mereka sama sekali tidak menuangi air alias dibiarkan saja. Padahal namanya anjing ya kadang ngeces, kadang kencing, kadang nelek. Kemudian juga diperselisihkan oleh para ulama apakah ini khusus liur ataukah berlaku juga untuk kencing, untuk tai. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau liur yang munculnya dari mulut saja najisnya dahsyat seperti ini, berarti kencingnya lebih dan tainya juga lebih. Kemudian juga pokoknya semua ya yang keluar dari tubuh anjing tadi, ada kencing, ada tai, ada apa lagi itu keringat, ada lagi liur, itu semuanya hukumnya sama. Kalau mengenai sesuatu maka wajib dicuci 7 kali. Jadi misalnya tangan kita basah, kemudian kita menyentuh anjing, berarti kita tangannya harus dicuci 7 kali. Atau yang basah anjingnya, terus menyentuh baju kita kering tapi anjingnya basah, pokoknya salah satunya basah, berarti apa? Sudah terkena hukum ini harus 7 kali. Nah, kalau begitu nanti HP-nya terkena tetesan liur anjing, ya udah dicuci 7 kali, monggo. Itu mazhab Syafi'i ya itu ya. Kalau mazhab lain saya nggak ngerti, yang jelas diperselisihkan dalam hal seperti ini. Bab yang ke-17, babun fadlul wudu, fadilahnya wudu. Wudu itu sendiri asalnya dari kata-kata wadha'ah, yaitu bersinar ya. Dan wudu disebut bersinar karena menyebabkan bersinar nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 120 wa Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dia'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Kata-kata au tamla'u cara membacanya au qala tamla'u ya, karena ini rawinya ragu-ragu apakah tamla'an atau tamla'u sabda Nabi. Adapun laka au alaika ini bukan au qala ya, karena ini memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Demikian juga mu'tiquha au mubiquha ya, bukan au qala. Ini hadis sudah terkenal ya, sehingga tidak perlu kita ta'liq kecuali satu saja, yaitu kata-kata as-salatu nurun was-sabru dia'un. Salat itu sinar dan sabar itu cahaya. Kalau nur itu adalah sinarnya bulan itu yang memantulkan saja. Kalau dia itu adalah cahaya asli, misalnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari lebih panas dan susah kita untuk melihat matahari tersebut, kalah dengan sebab dahsyatnya sinar tadi. Karena itulah sabar diserupakan dengan sinar matahari, karena memang susah untuk dilakukan. Tidak semua orang bisa bersabar, baik itu sabar dalam musibah maupun sabar dalam ketaatan maupun sabar dari maksiat. Adapun salat sinar ya, mudah melakukan salat ya. Semua orang bisa melakukan salat kalau dia mau. Bab yang ke-18, babun khurujul khataya ma'al wudu, keluarnya dosa-dosa bersama wudu yang kita lakukan. Ini salah satu fadilah wudu ya. Jadi fadilah yang pertama tadi adalah at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh iman, maksudnya separuh salat. Karena syarat bolehnya salat adalah harus bersuci dulu. Nah, sehingga dianggap sebagai separuh dari salat. Maka al-iman di sini artinya salat, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Boleh juga al-iman di sini ya iman itu. Maka wudu itu separuh iman. Kenapa? Karena manusia ada zahir, ada batin. Nah, dia berwudu itu dia membersihkan batinnya, karena membersihkan zahirnya. Karena anggota-anggota tubuhnya bersih dengan sebab wudu ini. Nah, tinggal satu, batinnya dibersihkan, yaitu dengan cara membersihkan hati kita. Baik, kemudian ini fadilah wudu yang kedua, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Hadits 121 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw qala al-mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw qala ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kemudian kharaja min yadihi
kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw qala ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunubi. Batashat itu arti asalnya ad-darbu bi quwwah, ya, memukul dengan dahsyat. Tapi maksudnya di sini menggunakan. Jadi tangannya menggunakan apapun untuk maksiat, maka itu semuanya gugur dosa-dosanya dari tangan tersebut ketika diwudui dengan air wudu. Maka orang berwudu ini dosa wajahnya gugur, dan wajah ini mengandung mata, hidung, kemudian mulut nih. Kemudian juga tangannya, dosa tangannya gugur, dosa kakinya gugur semuanya. Fadilah yang lain tidak disebutkan dalam kitab ini, yaitu menyebabkan cemerlangnya anggota tubuh, anggota wudhu kita. Tapi insya Allah ada, ada pada bab yang ke-23 ini. Cuma disebut tangan aja itu. Mana tuh? Di hadis tersebut. Oh ini, yang kakinya maksudnya tidak disebutkan gitu. Di sini ada kakinya juga. Oh ada di situ. Coba dibaca. Ya, yang benar yang kitab antum ya, karena kitab saya ini tertuduh salah. Sejak dulu banyak salahnya, sehingga anggap aja pokoknya yang salah yang di sini. Baik, syukran. 19 babun fis siwaki indal wudu. Bab bersiwak ketika wudu. Kata-kata inda itu bisa di tengah-tengahnya, bisa setelahnya, bisa sebelumnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah siwak sebelum wudu. Kenapa? Karena dalam Sunan Abu Dawud, karena yatasawwaq qabla ayyatawadda. Nabi itu siwak sebelum dia berwudu. Nah, maka kata-kata qabla itu menafsirkan kata-kata inda pada bab ini. 122 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata 'inda Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Ini Ibnu Abbas bermalam di rumah Nabi, tujuannya satu, untuk mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau Ibnu Abbas termasuk mukthirin, yaitu 6 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, sangat wajar ya. Pertama Abu Hurairah 5.000 hadis, kemudian istri Nabi Aisyah, pembantu Nabi Anas, kemudian 2 Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, sama-sama rakusnya terhadap ilmu, sehingga wajar kalau banyak hadis ya. Kemudian satu lagi Jabir nih. Kalau mau ditambah satu lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Yang dimaksud mukthirin itu adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, itu namanya mukthirin. Kalau di bawah 1000 tidak termasuk mukthirin. Fa kharaja fa nadhara ila sama. Lalu beliau keluar. Maksudnya ini keluar dari kamar menuju ke hujrah. Kamar disebut baitun, luarnya kamar disebut hujratun. Meskipun masih dalam area bangunan rumah. Nah, hujrahnya Nabi itu tidak ada atapnya. Karena itu fa nadhara ila sama, bisa melihat ke arah langit. Nah, jadi area untuk menerima tamu itu hujrah yang tidak ada atapnya, sehingga langit terlihat. Maka ini prakteknya kalau kita punya halaman rumah, ya keluarnya ke halaman rumah, tidak sampai ke luar dari halaman kita. Tsumma tala hadhihi al-ayah fi Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar hatta balagha faqina adzaban nar. Jadi ini sunnah Nabi setelah bangun tidur kemudian mengusap wajahnya supaya ini darah-darah pada wajah ini mengalir sehingga ngantuknya hilang. Kemudian setelah itu keluar ke hujrah tadi ya, ke area luar rumah yang bisa melihat langit. Setelah itu membaca akhir dari Ali Imran. Nah, membacanya ini boleh sampai akhir surat sebagaimana dalam riwayat yang lain, boleh hanya sampai faqina adzaban nar sebagaimana dalam hadis ini. Thumma raja'a ila al-baiti fatasawwaka wa tawadda'a, thumma qama fa shalla, thumma taja'a, thumma qama fa kharaja fa nadhara ila as-sama' fatala hadhihi al-ayah, thumma raja'a fatasawwaka fa tawadda'a, thumma qama fa shalla. Jadi ini diulang-ulang berkali-kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat tidur lagi, bangun lagi, keluar rumah lagi, kemudian melihat langit lagi, terus begitu. Nah, fadilahnya akhir dari Ali Imran ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul liman qara'aha falam yatadabbar ma fiha aw kama qala. Celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat ini tidak mau tadabbur tentang isinya. 123 wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwaki. Bab 20
Jadi disunahkan kalau masuk rumah memulai dengan siwak, karena beliau tidak suka terbau yang tidak enak dari diri beliau, sehingga supaya istrinya itu tidak mendapatkan bau mulut yang tidak enak, beliau pasti memulai dengan siwak. Nah, siwak ini sunahnya memang dengan kayu siwak, tetapi dengan apapun yang bisa membersihkan mulut itu sudah terjadi sunnah. Hanya lebih afdal pakai kayu siwak yang terkenal itu. Kalau dengan sikat gigi, ya ini sudah mendapatkan sunnah, tetapi derajatnya di bawahnya. Bab 20, bab tayammun fit tuhuri wa ghairihi, mendahulukan yang kanan dalam bersuci dan lain-lainnya. Tayammun ini boleh mimnya ditasydid, boleh juga tanpa tasydid tapi yaknya panjang, at-tayammun. Dua-duanya sahih. 124, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al. Nah, jadi disunahkan mendahulukan yang kanan dalam bab bersuci maupun dalam bab berhias, bersisir, bersandal. Adapun yang sebaliknya maka didahulukan yang kiri, misalnya melepas sandal, didahulukan yang kiri. Masuk ke kamar kecil, ini tempat yang kotor, dahulukan yang kiri. Masuk masjid, dahulukan yang kanan karena dia tempat yang bersih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayamun ini mendahulukan yang kanan, ini berlakunya untuk anggota tubuh yang ada kanan kirinya, seperti kepala kan ada kanan kiri, disisir yang kanan dulu kemudian kiri. Ini sunnah kita harus tegakkan ketika kita cukur nih. Karena saya mencoba beberapa tukang cukur itu ternyata ada yang belum paham, dia langsung ambil bagian kiri kepala. Saya bilang kanan dulu mas, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dia juga paham sunnah. Bab yang ke-21, bab sifat wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 125, wa an Abdullah bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbatun qala qila lahu tawadda lana rasul wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawadda lana ya maksudnya ya. Tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in fa'akfa'a minhu, dia menuangkan dari wadah tadi, ala yadayhi faghasalahuma thalathan. Nah, ini pendapatnya jumhur bahwa membasuh tangan sebelum wudu itu sunnah secara mutlak, baik itu bangun tidur maupun tidak bangun tidur ya. Karena sama saja kondisi bangun tidur maupun tidak itu kita nggak ngerti di tangan kita ada apa, kan nggak ngerti. Nah, maka tetap disunahkan mencuci tangan tersebut, dan inilah dalilnya. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyak itu sunnahnya dengan satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan. Sehingga mengambil dengan satu telapak tangan kanan ini, airnya sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya masuk ke dalam hidung, separuh-separuh lah ya. Fa fa'ala dzalika thalathan. Nah, ini sunnahnya wudu diulang 3 kali, meskipun wudu itu ada 4 cara ya. 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali, atau campuran kali. Ini semuanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini. Nah, ini dalil yang mencampurkan jumlah wudu ya. Ketika dia kumur-kumur 3 kali, ketika membasuh tangan 2 kali. Ini berarti jumlahnya campuran, boleh. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Untuk mengusap kepala, ini jumhur berpendapat hanya diusap 1 kali, baik wudunya itu 3 kali 3 kali atau 2 kali 2 kali, tetap kepala tidak berubah, khusus ya 1 kali. Kenapa? Karena kepala ini bukan dibasuh, hanya diusap. Nah, usap itu kan menunjukkan takhfif, meringankan kan. Nah, kalau sudah ringan malah diulang 3 kali nggak jadi ringan ya, maka tidak cocok itu. Sehingga hadis riwayat Abu Dawud yang mengusap kepala 3 kali itu dianggap syadz oleh mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat hadisnya sahih, sehingga tetap disunahkan mengusap kepala 3 kali. Nah, tapi kita pakai pendapat jumhur saja. Fa aqbala yadayhi biyadayhi wa adbara. Mendepankan tangannya dan membelakangkan. Maksudnya ketika mengusap kepala itu dimulai dari belakang, dari depan ya, ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Fa aqbala biyadayhi. Nah, aqbala ini ada 2 tafsiran ya. Tafsiran pertama mendepankan. Kalau mendepankan berarti dimulai dari belakang ke depan.
Adbara membelakangkan, berarti dari belakang ke depan. Tapi dari depan ke belakang. Ada juga tafsiran yang lebih kuat, yaitu aqbala biyadaihi, memulai dari depan. Kedua telapak tangannya ini dari ubun-ubun diusap ke belakang. Adbara berarti dari belakang ke depan. Maka ada dua cara dari lafal hadis ini ya, atau ada dua tafsiran. Cara yang ketiga adalah yaitu dari tengah kepala, ini diusapkan ke depan, kemudian dari tengah kepala lagi diusapkan ke belakang. Itu dalam riwayat yang lain atau lafal yang lain. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Tsumma qala hakadza kana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengusap kepala lagi atau mengambil air lagi? Untuk mengusap kepala, apakah mengambil air yang baru? Ya, mengambil air yang baru sebagaimana dalam yang lain, bima'in jadidin, ya, dengan air yang baru. Adapun setelah mengusap kepala ini, setelah itu kemudian mengusap telinga, apakah dengan air baru atau dengan air sisa dari kepala tadi? Ada dua riwayat, ya. Dan dua-duanya boleh dipakai menurut pendapat beberapa guru kami. Sehingga kadang-kadang mengusap langsung setelah kepala langsung hidup telinga, boleh juga setelah itu kita celupkan lagi ke air, kemudian baru kita usap telinga kita. Nah, telinga juga diperselisihkan oleh para ulama, itu termasuk wajah apa termasuk kepala? Ada pendapat mengatakan termasuk kepala. Kenapa? Rasulullah bersabda al-udhunani minar ra'si, dua telinga termasuk kepala. Artinya kalau termasuk kepala itu berarti diusap gitu loh, bukan dibasuh. Nah, ada pendapat yang unik gini, telinga itu bagian depannya ini wajah, bagian belakangnya ini kepala. Walah, aneh-aneh ini. Berarti bagian depannya ini dibasuh, bagian belakangnya diusap. Aneh-aneh ini. Tapi yang sesuai praktek Nabi itu depan maupun belakang, yaitu dalam maupun luar, semuanya diusap. Sehingga termasuk kepala tadi. Adapun hadis tadi al-udhunan minar ra'si, memang ada yang mensahihkan, tapi banyak yang mendhaifkannya, ya. Tapi praktek Nabi memang al-udhunani minar ra'si. Tapi kalau sabdanya tidak sahih. Tolong saat itu belum diklik anunya, laptopnya. Colokan. Nah, gitu. Baik, kita tambah ya, bab yang ke-22, babul istingsar. Istingsar yaitu mengeluarkan air dari lubang hidung, dan ini sunnahnya digunakan tangan kiri sebagaimana riwayat dalam kitab Sunan, wa nathara biyadihil yusra. Istingsar dengan telapak tangan kiri, ya. Nah, prakteknya kalau guru saya dulu begini. Nah, gitu ya. Tapi wallahu alam, apakah semua ulama sepakat tafsirannya begitu atau maksudnya gini? Nah, saya nggak paham. Nah, tapi kalau guru saya gini. 126 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum falyastanshik bi min khiraihi minal ma'i thumma yantakhir. Di situ apa harokatnya? Mankhir boleh, min khir boleh. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Nah, tempat saya ini salah. Min khor, enggak ada. Yang benar kata Imam Nawawi mankhir atau min khir, dua lughah. Jadi kha-nya satu harokat, ya, khi. Tapi kalau mimnya dua harokat, ma atau mi. Kalau seseorang berwudu hendaklah istingsyak bi min khiraihi, pada kedua lubang hidungnya. Tsumma liyantasir, kemudian dia hendaklah istingsar. Nah, istingsyak maupun istingsar menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 5 itu. Tapi menurut sebagian kecil ulama, ya, itu adalah wajib karena dianggap bahwa surat Al-Maidah itu mujmal, tafsirannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu tidak pernah wudu tanpa istingsyak atau istingsar menurut pendapat tersebut, ya. Tapi memang perlu dalil, benar nggak Nabi itu selalu kalau wudu istingsyak istingsar? Kalau tidak ada penjelasan bahwa setiap kali beliau wudu selalu istingsar, ya nggak bisa dikatakan begitu. Anggaplah selalu pun juga tidak bisa menjadi dalil itu wajib. Karena apa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sementara Nabi mengatakan dalam hadis yang lain itu faliyatawadda kama amarahullah. Wudunya seperti perintah Allah. Nah, Allah tidak sebutkan istingsyak istighfar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Ini berkaitan dengan tidur malam ya, karena kata-kata yabitu ya bermalam, ala khayashimihi pada ujung dari lubang hidungnya. Ya min khir tadi apa? Lubang hidung. Kalau khayashim itu aqsa ya, paling atas atau paling ujung dari hidung kita. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat apakah setan itu betul-betul bermalam pada lubang hidung kita itu, atau ini hanya majazi atau isti'arah ya. Nah, pendapat yang terpilih adalah hakikat. Jadi betul-betul setan itu berada pada lubang hidung kita itu, karena memang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat seperti itu, sebagaimana diberi kekuasaan untuk mengalir bersama darah manusia. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita bangun tidur malam maka adalah istinsyaknya 3 kali. Adapun selain itu maka istinsyak 1 kali tidak ada masalah. Tapi khusus tidur malam maka istinsyak jangan hanya 1 kali, tapi adalah 3 kali untuk melenyapkan setan yang ada pada hidung kita. Nah, kalau dipahami ini secara majazi saja, itu maksudnya karena kotor gitu loh. Nah, kotor harus dibersihkan. Nah, setan itu kan senang dengan yang kotor-kotor. Nah, maka diungkapkan dengan kata-kata setan bermalam di situ. Tapi kita punya kaidah ya, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dari setiap perkataan adalah dipahami hakikatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, sudah 1 jam. Ada pembahasan?